paradigma barunya apa? Nah, saya sekarang balik bertanya, ya, apakah dengan penerapan kurikulum merdeka ini ada paradigma baru atau tidak? Jangan-jangan sebenarnya tidak ada paradigma baru yang secara spesifik berbeda antara kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya. Jadi sekali lagi, saya mulai berpikir setelah saya dalami, saya coba pahami, saya coba bayangkan implementasinya, bagaimana ini dilaksanakan, saya mulai berpikir, jangan-jangan sebenarnya tidak ada yang baru di dalam kurikulum merdeka ini dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Mengapa saya mulai berpikir ini juga? Karena banyak himbauan ketika saya datang, saya memberikan workshop ke daerah-daerah dan sebagainya. Selalu ada himbauan. Bapak Ibu, silakan kosongkan isi kepala Bapak Ibu, mari kita terima sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru, kosongkan, terima yang baru. Menurut saya, statement tersebut tidak tepat. Saya mulai merasa, saya mulai melihat bahwa sebenarnya bukan paradigma baru. Paradigmanya sama, tetapi ada proses perubahan-perubahan berkaitan dengan implementasi menyesuaikan kondisi lapangan yang ada di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Menurut saya hanya itu. Yang kedua, ada perubahan istilah-istilah, ya, ada perubahan istilah-istilah yang sebenarnya secara terminologi itu mirip dengan istilah yang sebelumnya digunakan di kurikulum sebelumnya. Nah, ini ada beberapa. Maka hari ini saya sebenarnya tidak akan mulai mengajak kita membuka paradigma baru, tetapi saya akan mencoba mengajak kita semua mulai menggunakan paradigma, pengetahuan, pengalaman yang selama ini sudah kita dapatkan dalam proses berdarah-darah menerapkan kurikulum 2013 misalnya, untuk mencoba mengimplementasikannya dengan lebih baik di kurikulum merdeka. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, maka akan muncul apa yang disebut sebagai paradigma baru tadi. Jadi paradigma baru yang saya maksudkan di sini bukan sepenuhnya baru. Tetapi kita tetap harus berpijak menggunakan pengalaman-pengalaman yang selama ini sudah kita upayakan ketika kita menerapkan kurikulum 2013, kurikulum KTSP, kurikulum KBK, dan seterusnya. Supaya apa? Supaya kita tidak selalu terbingung-bingung ketika kita harus menggunakan kurikulum yang disebut baru tadi. Karena sebenarnya mayoritas masih sama. Nanti kita akan lihat. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi hati-hati dengan istilah paradigma baru dalam kurikulum merdeka ini, karena menurut saya tidak sepenuhnya baru. Oke ya. Nah, baik. Saya mulai. Baik. Kenalkan sekali lagi, kalau yang sudah kenal mohon maaf, kalau yang belum kenal, nama saya Kristiono Prahoro Sakti, SPD MMM Biomed. Saya juga seorang praktisi pendidikan karena saya dulu juga seorang guru, ya. Saya seorang guru juga, hampir 20 tahun saya menjadi guru di SMA Pangudilur Jakarta. Kemudian tahun 2012 saya memutuskan pensiun dini. Setelah pensiun dini, saya lebih banyak berkecimpung sebagai penulis buku pelajaran bersama dengan Erlangga. Ya, yang semula saya penulis buku SMA biologi, kemudian menjadi penulis buku SMP IPA, dan kemudian turun juga menjadi penulis buku di SD. Maka dari SD, SMP, dan SMA, kalau dilacak di katalog buku Erlangga, selalu ada buku yang saya tulis di sana. Bukan hanya satu, tetapi biasanya saya merencanakan 3 seri buku sekaligus. Maka sampai hari ini sudah mulai akan masuk 110 judul buku yang terbit bersama dengan penerbit Erlangga. Mengapa saya di situ ada gelar yang cukup panjang di belakang, SPD MMM Biomed? Karena saya seorang guru, maka saya sarjana pendidikan dari IKIP Yogyakarta, jurusan pendidikan biologi, tahun 93 lulus. Kemudian saya menjadi guru,
setelah saya menjadi guru selama hampir 20 tahun, saya termasuk guru yang kurang kerjaan, saya kemudian mengambil 2 kali S pendidikan lanjut. Pertama mengambil S2 Magister Manajemen dari STI Budilur Jakarta, lulus tahun 2002. Kemudian saya mengambil S2 yang kedua di Magister Biomedik di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta, tahun 2013 lulus. Nah, sampai hari ini, selain saya menjadi penulis buku, saya juga banyak memberikan pelatihan-pelatihan, workshop, seminar ke seluruh Indonesia, terutama bekerja sama dengan penerbit Erlangga. Nah, karena saya dianggap punya produktivitas menulis yang lumayan, punya pengalaman mengajar yang cukup, punya kemampuan berbicara yang memadai, maka oleh Erlangga, walaupun sudah sekarang tidak jelas, tapi sampai hari ini masih dianggap menjadi konsultan pengembangan produk. Maka saya banyak diminta oleh teman-teman editor Erlangga untuk berdiskusi tentang produk apa yang akan dikembangkan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan baru pemerintah tersebut. Dan beberapa bukunya sudah terbit untuk kurikulum merdeka juga. Di SD sudah terbit buku ESWS IPA dan IPS atau IPAS. Di SMP mungkin sebentar lagi menyusul dan sedang juga menyiapkan beberapa model buku baru lagi yang mungkin akan dibutuhkan oleh siswa dan guru dalam penerapan kurikulum merdeka. Nah, maka Bapak Ibu yang ingin sharing, ingin menjadi penulis, ingin dan seterusnya, silakan kalau Bapak Ibu tertarik atau setelah ini ingin diskusi lebih lanjut, silakan hubungi saya. Ya, ini nomor WA saya 0812 87 13 0650 0812 87 13 0650. Silakan Bapak Ibu. Saya tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Baik, itu saja sedikit kenalan dengan saya tentang apa yang saya pikirkan untuk kita diskusikan pada siang hari ini. Baik, yang pertama. Kita mulai. Ya. Bagaimana sejarah pemikiran reformasi pendidikan yang sudah terjadi di Indonesia dalam setiap perubahan kurikulum. Nah, saya tidak akan bicara tentang kurikulum 47 sampai 75. Ya, saya tidak akan bicara di sini. Terlalu jauh dan mungkin ini menurut saya belum termasuk kurikulum yang berorientasi modern seperti yang sekarang sedang kita geluti. Mengapa? Karena reformasi pendidikan, teori-teori pendidikan, bagaimana pendidikan yang diubah, pemikirannya dimulai dari tahun 60 tahun 70-an. Jadi ketika tahun 75 ada kurikulum 75, kemungkinan besar masih menggunakan paradigma lama. Nah, pemikiran-pemikiran tentang pendidikan yang modern sebenarnya sudah mulai muncul pada saat kita menerapkan kurikulum 84 yang disebut sebagai kurikulum CBSA. Cara belajar siswa aktif. Apa yang ingin dicapai kira-kira? Nah, yang ingin dicapai adalah pada saat itu keinginan dari dunia pendidikan para pengambil kebijakan pendidikan Indonesia untuk mengubah wajah kelas di Indonesia yang selama ini banyak didominasi dengan pembelajaran yang hanya memberikan informasi, ceramah kepada siswa, ya, ingin dirubah. Sekarang dibalik, bukan gurunya yang aktif melakukan berbagai proses pembelajaran dengan memberikan ceramah dan sebagainya, siswanya pasif. Akan diubah menjadi siswanya aktif. Maka ini sejalan dengan paradigma baru dunia pendidikan yang tahun 70-an itu muncul, bagaimana pendidikan akan berubah. Maka Indonesia pun ikut berubah dengan meluncurkan kurikulum CBSA. Pertanyaannya adalah, apakah CBSA itu, ketika kurikulum CBSA diterapkan, berhasil atau tidak? Apakah kita punya informasi, apakah kita pernah mendapatkan informasi yang lengkap, kajian tentang kurikulum CBSA, yang kemudian dihentikan, diperbaharui dengan kurikulum 94. Menurut saya sampai hari ini kita tidak mendapatkan
alasan yang cukup kuat mengapa kurikulum CBSA itu dihentikan. Tetapi yang selama ini kita ketahui, CBSA pun diplesetkan. Apa yang diplesetkan? Yang namanya kurikulum cara belajar siswa aktif, karena hampir tidak terjadi di lapangan, maka yang terjadi banyak orang yang memplesetkan. Namanya jadi CBSA. Kalau di Jawa disebut sebagai cah bodoh soyo akeh. Anak bodoh semakin banyak. Di daerah Jawa Barat, dalam bahasa Sunda juga punya singkatan. Mungkin di wilayah-wilayah Bapak Ibu di seluruh Indonesia juga punya plesetan berkaitan dengan CBSA itu. Tapi kalau secara nasional diplesetkan, walaupun belajarnya CBSA, tapi kenyataannya di kelas hanya CBSA, catat buku sampai habis. Halo? Itu yang menjadi memori bersama kita-kita yang mungkin umurnya sudah 40-an ke atas berkaitan dengan kurikulum CBSA. Lalu, CBSA diganti dengan kurikulum 94. Nah, mulai 94 ini, kurikulum tidak pernah 10 tahun langsung dilaksanakan. Ya, pasti ada jeda-jeda yang merupakan revisi dari kurikulum yang sudah diluncurkan. Misalnya 94, ketika mulai diluncurkan, juga ada perbedaan paradigma. Ya, ada perubahan orientasi tempatnya. Kalau CBSA benar-benar mengajak siswanya aktif, di kurikulum 94 ini justru orientasi pembelajaran menurut saya kembali kepada konten pelajaran. Antitesis. Kalau CBSA tadi lebih berorientasi kepada proses, tetapi kurikulum 94 menurut saya lebih berorientasi kepada isi pelajaran. Nah, 94 diluncurkan, setelah dilaksanakan hampir 5 tahun, kemudian di tengah jalan direvisi dengan munculnya suplemen kurikulum 99. Maka ada dokumen revisi berkaitan dengan kurikulum 94 ini. Tetapi namanya tetap kurikulum 94. Ya, nah, kemudian setelah 94 dilaksanakan sampai 2004, ternyata muncul lagi pemikiran baru kurikulum, yaitu berkaitan dengan kurikulum 2004 yang biasa dikenal dengan KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Dunia tahun 90-an memang bicara kompetensi sebagai hasil belajar yang hasil belajar, maka muncul KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Maka dalam kurikulum berbasis kompetensi ini, maka kompetensi yang ingin dikembangkan. Kompetensi yang ingin dikembangkan, yaitu apa? Kompetensi yang holistik secara utuh harus dikembangkan. Bukan hanya aspek pengetahuan. Bukan hanya aspek pengetahuan. Tetapi juga ada aspek sikap dan aspek keterampilan atau psikomotor. Nah, ketika itu menggunakan istilah psikomotor. Jadi, kognitif, afektif, psikomotor. Maka di kurikulum KBK ini, psikomotor mulai dikembangkan. Tetapi menjadi bingung karena yang punya kemampuan psikomotor gerak itu hanya pelajaran tertentu. Yaitu apa? Ada IPA, penjaskes, lalu mungkin keterampilan, prakarya, dan sebagainya. Tidak banyak pelajaran yang bisa mengembangkan psikomotor. Ini di kurikulum 2004 KBK. Nah, maka di kurikulum 824 ini kurikulum berbasis kompetensi itu tidak mengembangkan secara utuh. Hanya pelajaran tertentu. Kan? Yang mengakibatkan para guru tidak pernah berpikir inovasi. Para bapak ibu guru termasuk saya ketika jadi guru hanya berpikir untuk apa? Menghabiskan muatan kurikulum. Anak-anak harus habis itu muatan kurikulumnya. Kalau tidak guru bersalah. Kenapa bersalah? Kalau tidak diajarkan, nanti di ujian keluar, nah
berarti nilai anak kita rendah. Maka berpuluh-puluh tahun reformasi pendidikan Indonesia dibangun, minim inovasi, karena tugas kita hanya mengajak siswa menghabiskan muatan kurikulum, menghafalkan isinya, latihan soal, ujian. Kalau nilai ujiannya bagus, berarti anak pinter. Kalau anak pinter, besok pasti sukses. Tidak selalu. Nah, maka Bapak Ibu, apa arti merdeka dalam kurikulum ini? Arti merdeka dalam kurikulum adalah ini bebas belenggu. Bapak Ibu di dalam kurikulum merdeka ini semestinya mendapat kebebasan. Kebebasan untuk apa? Berinovasi dalam pembelajaran. Jadi kurikulum merdeka yang baru apa? Yang baru adalah Bapak Ibu diberi kebebasan untuk berinovasi dalam pembelajaran di kelas-kelas Bapak Ibu, yang ujungnya apa? Yang ujungnya adalah peningkatan kualitas. Jadi guru tidak akan bisa menjadi inspirasi kalau guru tidak penuh inovasi. Kalau guru hanya standar melaksanakan apa yang diperintahkan, hanya sekedar menghabiskan kurikulum, maka sampai kapanpun guru tidak bisa menjadi inspirasi kepada siswanya untuk sukses di masa depan. Ini kira-kira. Maka merdeka artinya apa? Bakaran bebas belenggu. Apa artinya bebas belenggu? Bapak Ibu diberi kesempatan untuk berinovasi. Nah, ketika Bapak Ibu sudah diberi kesempatan berinovasi, maka untuk melaksanakannya dibutuhkan kehendak bebas. Artinya kita bebas. Nah, karena kita bebas, supaya kebebasan tadi menjadi produktif, konstruktif, maka dibutuhkan tanggung jawab. Ini Bapak Ibu. Lainnya sama. Ini yang menjadi tekanan. Nah, saya berharap Mas Menteri tidak lupa dengan semangat ini. Karena kalau saya lihat mulai dari permen yang muncul makin hari makin nampak bahwa kemerdekaan tadi pelan-pelan akan dibatasi. Ini saya mulai merasakan kok ini tiba-tiba ketika keluar tentang misalnya apa standar proses, loh kok jadinya seperti ini. Ketika muncul penilaian misalnya penilaiannya ada formatif, sumatif, loh kenapa untuk nilai akhir kok pakainya sumatif ya? Nah, kalau sumatif yang dipakai formatif dalam prosesnya tidak dipakai untuk menentukan nilai rapot, ya nanti tidak akan ada guru menilai formatif. Wah, itu ada beberapa hal yang menurut saya pelan-pelan di dalam implementasinya, menurut saya semakin menjauh dari awalnya. Yaitu apa? Memberi kepercayaan kepada guru untuk berinovasi. Saya khawatir guru-guru akan dibelenggu lagi dengan serangkaian aturan-aturan penyeragaman yang kemudian membuat guru akhirnya terpaksa tidak mau berinovasi karena memang tidak pernah dihargai, bahkan dianggap salah. Ini kira-kira Bapak Ibu, ini merdeka. Jadi merdeka berarti apa? Bebas belenggu. Karena kita bebas belenggu, maka kita bebas melakukan inovasi. Jadi, baik. Nah, maka paradigmanya apa? Nah, ada yang baru. Menurut saya juga tidak. Ya, pertama, sekarang yang sebagai penuntun arah pendidikan adalah profil pelajar Pancasila. Apakah ini baru? Menurut saya juga tidak. Di dalam profil pelajar Pancasila ada elemen-elemen yang sebenarnya kalau kita runut elemen tadi akan mengembangkan kompetensi secara utuh. Yaitu apa? Sikap berkembang, pengetahuan berkembang, dan keterampilan juga berkembang. Halo? Apakah ini tidak ada di kurikulum 2013? Ada. Nggak ada yang baru. Yang baru apa? Nah, sikap apa, pengetahuan apa, keterampilan apa yang menjadi orientasi utama, tekanan utama
harus dikembangkan, sekarang ditentukan. Jadi kalau dulu bebas, saya akan menilai sikap apa? Kerjasama, gotong royong, dan sebagainya. Saya akan menilai apa? Keterampilan apa? Keterampilan membaca, keterampilan presentasi, keterampilan menggunakan mikroskop, bebas. Kalau dulu. Betul nggak di 2013? Maka kita bisa mengembangkan nilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Mengembangkan pembelajaran yang mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara bebas. Nah, sekarang ya kompetensi itu yang utuh tadi, sekarang arahnya diberi. Yaitu apa? Profil pelajar Pancasila. Jadi para guru harus berpikir, bagaimana mengembangkan pembelajaran yang meningkatkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan elemen profil pelajar Pancasila. Ini yang berbeda. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita melihat profil pelajar Pancasila, sebenarnya sama penilaian holistik, pengembangan kompetensi yang holistik pada kurikulum 2013. Yang baru sekali lagi apa? Sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus kita kembangkan di kelas-kelas itu sudah diberi arah. Yaitu arahnya apa? Membangun profil pelajar Pancasila. Nanti akan kita lihat di belakang. Apa itu profil pelajar Pancasila? Nah, karena yang akan dikembangkan adalah kompetensi utuh tadi, maka sekarang guru leluasa untuk mengembangkan pembelajaran. Apakah di kurikulum 2013 tidak ada? Ada. Di kurikulum 2013 ada KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Buku 3 isinya RPP guru. Betul enggak? Buku 3 isinya RPP guru. Nah, kalau guru secara sistematis mengembangkan RPP untuk dilaksanakan sesuai dengan apa yang dia inginkan kebutuhan siswa, maka ini sebenarnya sudah selesai. Tapi kenyataannya mayoritas guru tidak pernah membuat RPP, hanya mengumpulkan copy paste. Maka KTSP ini hampir nggak bermakna sama sekali, hampir 20 tahun. Kurikulum KBK, KTSP, lalu jadi kurikulum 2013. KTSP-nya tidak beranjak, hanya sekedar administrasi. Maka di kurikulum Merdeka yang baru apa? Yang baru adalah sekarang seluruh administrasi, perangkat-perangkat yang harus dibuat guru, sekarang menjadi sederhana. Yang baru hanya menjadi disederhanakan dan tidak ada format bakunya. Guru bebas mengembangkan sendiri. Ini yang baru. Pertanyaannya nanti di lapangan, apakah seperti ini? Saya tidak yakin. Jangan-jangan nanti ada ATP, ada RPP, ada modul, ujungnya seragam lagi. Nah, kalau seragam lagi, maka guru tidak leluasa lagi untuk mengembangkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat siswanya. Nggak ada yang baru. Ini pun sama. Peserta didik sebagai pusat ini juga tetap sama. Siswa sebagai subjek pembelajar, semua paham. Walaupun kenyataannya di lapangan, itu siswa tidak lagi sebagai subjek, tapi menjadi objek. Objek apa? Objek guru untuk menghabiskan muatan kurikulum. Itu Bapak Ibu. Nah, maka nanti di dalam proses pembelajaran yang seharusnya dipikirkan menggunakan kurikulum adalah memastikan bahwa apapun kegiatan belajar yang dikembangkan oleh guru, siswa harus sebagai pusatnya, sebagai objeknya. Bukan guru karena dia punya tugas, lalu siswa hanya menjadi objek dari gurunya. Jelas Bapak Ibu? Maka kita nggak usah menolkan pemahaman kita tentang kurikulum lama, tapi mari kita mulai pertajam untuk itu. Itu ya, baik. Yang kedua, nah, maka mari kita renungkan, sudahkah kita merdeka? Sudahkah
kita merdeka. Bapak Ibu, silakan kalau ada satu orang yang akan men-sharingkan renungannya ini. Sudahkah kita merdeka selama ini? Lalu, apakah betul kita harus dimerdekakan karena kita penuh belenggu? Silakan Bapak Ibu, kalau Pak Hendrik, kalau ada yang mau menyampaikan sedikit, nggak usah terlalu panjang, hasil renungannya sebentar ini, sudahkah kita merdeka sebagai guru, sebagai pengembang pendidikan di sekolah? Silakan kalau ada yang mau memberikan renungannya, nggak usah panjang-panjang. Mungkin ini. Ya, silakan. Bu siapa nih? Bu Atik atau siapa? Ya Bu Atik. Ya, ini Bu Atik. Ya. Mungkin yang saya anggap kita merdeka itu mungkin di masa pandemi ini adalah adanya kurikulum darurat. Kemudian guru diberikan kebebasan untuk memberikan beberapa pembelajaran. Tetapi kita juga di sisi lain, kita itu juga harus mempertanggungjawabkan apa yang kita berikan kepada anak-anak. Nah, dengan adanya kebebasan dan harus bertanggung jawab, kadang-kadang ada juga sebagian dari kami, para guru ini, adalah loss. Artinya apa? Saking bebasnya, ya udahlah kayak gini aja. Nah, ini yang mungkin ada tadi bebas terbelenggu, itu yang diuraikan oleh Pak Kris tadi ya, di antaranya seperti itu Pak. Gitu ya. Pak, saya. Baik, terima kasih Bu Atik. Ya, jadi bebas terbelenggu, artinya kalau diberi kebebasan penuh, itu ya, jangan-jangan nanti kalau diberi kalau istilah saya diberi merdeka, jangan-jangan jadi merdeko, kalau dalam bahasa Jawa. Merdeka orang ngopo-ngopo, merdeka tidak ngapa-ngapain karena kebebasan tadi. Sesukanya gitu ya Pak ya. Sesukanya. Ini kekhawatiran ini, betul Pak Buati. Ini yang harus menjadi, tetapi, nah ini yang menjadi persoalan. Apakah karena kekhawatiran itu kemudian membelenggu, dibelenggu kembali? Kamu nggak bisa tanggung jawab, karena kamu tidak bisa tanggung jawab, maka kembali dibelenggu. Dan nampaknya Bu Ati, betul kata Bu Ati. Bu Ati ini kayaknya saya kenal ya, di Erlas juga ya Bu Ati ya? Betul Pak. Oh ya, terima kasih Bu Ati. Saya jadi, ya ini yang harus mulai kita perhatikan. Saya melihat tren dari aturan-aturan yang mulai muncul, menuju ke sana kembali. Nah, persoalannya apa? Nanti kita di akhir dari sesi ini akan saya sampaikan. Mengapa kita akan berpikir itu? Mengapa selalu berpikir itu? Bebas atau kendali? Bebas atau kendali? Bebas bagaimana membangun tanggung jawabnya. Itu ya, bagaimana kita memberi kebebasan tapi bisa membangun tanggung jawabnya. Kalau ini tidak pernah dipikirkan, yang terjadi kembali bebas, ditarik lagi, dibelenggu lagi, maka saya sedikit khawatir jangan-jangan kurikulum merdeka ini akan segera dihentikan karena menghasilkan kekacauan seperti yang Bu Ati sampaikan tadi. Jangan-jangan nanti diberi bebasan lalu tidak ngapa-ngapain seenaknya. Kalau ini yang terjadi mungkin tidak butuh tahun 2024, jangan-jangan tahun depan dihentikan di tengah jalan juga bisa. Itu Bu Ati, terima kasih. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Jadi kadang-kadang itu, kemarin ketika kita pandemi memang hanya diberi kurikulum darurat. Yang opsinya boleh sekolah mengembangkan pembelajaran seperti apa yang bisa dilakukan, semaksimal yang bisa dilakukan. Karena kenyataannya sekolah berbeda. Kenyataannya sekolah berbeda. Tapi sekolah yang berbeda seringkali dipaksa belajar dengan cara yang sama. Misalnya, saya pernah pergi ke Kalteng, Kalimantan Tengah, di sebuah kabupaten yang ada di dalam. Lalu ketika saya ketemu dengan guru-guru kepala sekolah SMA sekabupaten, lalu ada satu kepala sekolah angkat tangan, Pak Kris, ya, di sekolah kami, ini guru SMA, di sekolah kami Pak, tidak ada satupun lulusan yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Tidak ada. Pertanyaannya adalah, anaknya tidak ada yang berniat masuk ke perguruan tinggi.
Tetapi anak-anak di sekolah tersebut harus belajar hal yang sama dengan sekolah-sekolah yang ingin masuk ke ITB, ingin masuk ke UI, ingin masuk ke universitas ternama-ternama. Apakah ada manfaatnya? Tidak. Mereka juga gurunya bingung. Kenapa? Ngajar matematika integral sampai bertingkat-tingkat. Belajar fisika misalnya, belajar tentang gerak, pakai, dan sebagainya. Tidak ada manfaatnya apapun bagi anak-anak tersebut karena mereka tidak berniat melanjutkan perguruan tinggi. Tapi guru harus mengajarkan itu. Kalau tidak nanti dianggap salah. Nah, ini Bapak Ibu. Dan nampak ketika pandemi, nampak sekali perbedaan itu. Ada sekolah yang bisa setiap hari online antara murid dengan guru, maka pembelajaran bisa berlangsung. Ada yang bisa, kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak. Sebagian bisa, sebagian tidak. Ada banyak sekolah yang sama sekali tidak bisa online dengan gurunya. Apakah sekolah yang berbeda tadi kemudian ngajarnya online sama semua? Tidak. Betul enggak? Ada enggak sekolah yang akhirnya tidak belajar sama sekali? Karena gurunya juga tidak ngapa-ngapain, karena enggak punya kemampuan apapun, tidak ada upaya apapun. Mungkin ada juga. Dan ini nanti yang akan terjadi dengan kurikulum merdeka. Kalau guru-guru diberi kemerdekaan ini, maka akan nampak perbedaan kualitas sekolah dengan guru-gurunya. Kalau sekolah yang berkualitas dengan guru-guru yang visioner, maka kemerdekaan ini akan diisi dengan inovasi-inovasi. Tetapi kalau sekolah dan gurunya tadi tidak sama sekali inovasi, maka apa yang terjadi? Ya sudah, ngajar seadanya. Ngapain pusing-pusing? Oh, yang ngajar saya, yang memberi nilai mengetes saya, yang memberi nilai saya, yang menentukan naik kelas atau tidak saya, ngapain repot-repot? Kalau pemikiran ini yang muncul di kalangan guru-guru selama jalan, merdeka tidak akan meningkatkan kualitas. Nah ini bagaimana kondisi ini akan terus tarik ulur, dan perkiraan saya, kurikulum merdeka dengan ide Mas Menteri Pendidikan ini, perkiraan saya tidak akan lama. Karena memang Indonesia terlalu menang. Kalau pemikiran para birokrat pendidikannya masih sama, tidak bisa menerima kenyataan bahwa anak-anak memang kondisinya berbeda. Sekolah-sekolah kondisinya berbeda-beda, kebutuhannya berbeda-beda, maka mereka juga harus belajar dengan cara yang berbeda. Selama sudut pandang ini tidak muncul di kalangan birokrat pendidikan, maka akan menghasilkan kekacauan. Dan ini udah nampak. Belum sampai kurikulum merdeka, ujian nasional dihapuskan, USBN dihapuskan. Dihapuskan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya para guru ini bebas. Tidak lagi terbelenggu mengajar, menghabiskan muatan kurikulum, menghafalkan isinya, latihan soal ujiannya. Nggak mau berubah dari situ. Harus berubah, berani berubah. Kenapa? Ujian nasional yang nggak ada. Tapi kenyataannya apa? Banyak daerah yang kemudian membuat ujian daerah, apapun namanya. Ada yang namanya UKD, uji kompetensi daerah. Ada, wah, begitu muncul ujian-ujian bersama lagi di sedaerah, yang tujuannya untuk menyaring masuk ke sekolah negeri misalnya nilainya, maka sekolah pasti akan kembali lagi gurunya ngajar hanya untuk ujian. Jadi melihat sekolah mengembangkan dengan cara berbeda, tidak orientasi ujian nasional aja, sampai hari ini banyak birokrat pendidikan di daerah yang tidak terima. Apalagi kalau semuanya berbeda. Ini adalah proses nanti. Baik Bapak Ibu. Terima kasih Bu Atik ya. Baik. Nah, maka inilah yang harus kita mulai. Kurikulum sudah berubah, merdeka. Harus berani berubah, berani berbeda, berpikir kritis. Maka apa? Langkah yang cerdas, konstruktif, sistematis, produktif boleh ditambah. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk pendidikan Indonesia yang berkualitas.
Apa kualitasnya? Nah, inilah yang baru. Harus ada kriteria kualitas yang baru. Selama ini kualitas pendidikan diukur dari hasil ujian nasional. Sekarang kualitas ujian nasionalnya nggak ada, maka tidak bisa lagi mengukur kualitas dengan hasil ujian nasional. Maka harus ada ukuran baru. Nah, ukurannya apa? Yo bebas. Yo bebas. Kalau sekolah memastikan bahwa saya akan mendidik anak-anak kita supaya bisa diterima di universitas ternama, sukses di sana. Ya sudah, berarti dia akan menuju ke sana. Oh tidak, saya akan mencetak, sekolah akan mencetak entrepreneur Indonesia yang nanti akan menjadi pebisnis unggul. Maka orientasinya tentu berbeda. Nah, kalau masih dibuat orientasi yang sama, maka tidak akan pernah terjadi. Maka sekali lagi, standar tunggal kualitas tidak ada karena ujian nasional ditiadakan, maka mari kita bangun standar kualitas baru yang bisa jadi berbeda-beda. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini akan diterima? Kalau tidak, birokrat pendidikan Indonesia nggak setuju dengan perbedaan tadi, ya selesai kurikulum merdeka. Dianggap tenggelasur, dianggap tidak teratur dan sebagainya. Nah, maka Bapak Ibu, ini saya ambil slogan yang cukup kocak, yaitu jangan mengulangi kesalahan yang sama. Jadi jangan sampai kita menggunakan kurikulum 2013 sama, kesalahannya sama, paradigmanya tidak mau berubah walaupun kurikulumnya berubah. Kenapa tidak boleh mengulangi kesalahan? Karena masih banyak kesalahan yang lain yang perlu dicoba. Jadi ketika Bapak Ibu mencoba, saya ajarnya mau berubah begini, pasti akan berhasil? Belum tentu. Bapak Ibu mungkin akan gagal. Ketika gagal, belajar dari kegagalan, maka dia akan terus mengembangkan. Nah, ini yang mungkin tidak akan pernah dicoba kalau guru-guru kembali dibelenggu dengan hal-hal yang sama, penyeragaman, orientasi yang sama tadi. Maka mari kita mulai berani untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, karena kita berani mendapatkan kesalahan yang lain. Yang kemudian hasilnya ternyata nggak bisa ya seperti ini. Ternyata kalau ada anak suruh aktif kok nggak aktif ya. Nah gimana caranya? Maka ini akan ada proses untuk berubah tadi. Ini yang harus kita mulai lakukan di dalam perubahan ini. Nah, maka di dalam kurikulum merdeka ini ada pembagian peran dan tanggung jawab, yaitu pembagian peran pemerintah dan satuan pendidikan. Pemerintah hanya membuat apa? Dokumen tentang profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip asesmen. Ini sudah ada Permendikbudnya. Nah, kemudian ini harus diterjemahkan oleh sekolah menjadi KOSP. Namanya sekarang bukan KTSP, KOSP, yaitu Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Operasional. Artinya apa? Yang baru bahwa selama ini kita membuat RPP panjang lebar, banyak-banyak dikumpulkan, di-print, dikumpulkan, ditandatangani, dikumpulkan, dijilid, simpan di lemari kaca, dikunci, tidak pernah dibuka lagi. Sekarang tidak boleh. Kita harus membuat kurikulum yang sederhana, mudah dibuat, cepat, tetapi dilaksanakan. Ini yang paling penting. Yang kedua, maka untuk dilaksanakan, dibuatlah perangkat-perangkat ajar yang kemudian diberi nama modul. Ini ya, jadi tugas sekolah, tugas guru di lapangan adalah mengoperasionalisasikan, membuat perencanaan operasional. Bagaimana perencanaan operasional? Bebas. Artinya apa? Guru boleh membuat perencanaan dengan modelnya sendiri. Maka ke depan tidak boleh ada yang mengatakan ini salah karena formatnya berbeda dan seterusnya. Tidak boleh ada lagi dan jangan mau diperlakukan seperti itu. Itu ya.
Baik, nah bagaimana pengembangan KPAB? Nanti pemerintah akan memberikan contoh kurikulum operasional. Nah, contoh perangkat ajarnya. Oke ya, ini. Nah, kalau contoh yang diberikan oleh pemerintah, kemudian diadopsi begitu saja, di-download, dilaksanakan, selesai. Seluruh Indonesia akan mengembangkan pembelajaran yang seragam lagi. Kondisi anaknya berbeda, tidak pernah dipikirkan karena kita tidak mau berpikir lebih jauh. Kita hanya download, laksanakan. Nah, maka pemerintah memberikan contoh, perlakukan sebagai contoh. Tugas kita sebagai guru dan sekolah atau pendidikan apa? Harus memilih, memodifikasi, dan membuat sendiri. Mengapa? Karena kondisi sekolah kita berbeda dengan kondisi sekolah yang lain. Maka sekolah harus mengembangkan ya kurikulumnya tadi sesuai dengan konteks, karakteristik, dan kebutuhan peserta didik. Ini yang menjadi kata kunci. Kalau sekolah tidak berhasil mengembangkan berpikir ini, para birokrat pendidikan tidak mau berpikir ini, maunya menyeragamkan kembali. Saya katakan selamat jalan kurikulum merdeka. Cuma saya bingung, kalau kurikulum merdeka nanti diganti, namanya jadi apa? Halo, kalau kurikulum merdeka ini dianggap gagal, kemudian diganti dengan kurikulum baru, silakan tulis. Nanti kurikulum namanya apa? Bingung saya untuk mencari namanya. Karena kurikulum merdeka berarti sudah pada puncaknya. Oke ya, Bapak Ibu ini. Baik, nah, maka ini tadi, profil pelajar Pancasila. Ini merupakan kompetensi utuh. Di dalamnya terdapat karakter. Ini yang tadi menjadi panduan. Ya, ini dikembangkan oleh seluruh mata pelajaran, lintas mata pelajaran juga ada. Yang isinya apa? Ada 6 elemen. Yang 6 elemen ini secara tidak nyata atau tidak langsung menggambarkan ketiga kompetensi utuh yang mesti berkembang, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap apa yang akan dikembangkan? Ada 2. Yang pertama adalah beriman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini namanya kemarin KI 1. Betul? Nah, yang kedua, berkebinekaan global. Jadi anak-anak ini KI 2 sih sikap sosial. Jadi anak-anak akan diajak berkembang global, memahami karakteristik perbedaan yang ada di seluruh dunia ini, bukan hanya lokal Indonesia. Ini adalah sikap yang menjadi orientasi harus dikembangkan. Anak tidak boleh eksklusif, merasa diri paling top, merasa diri kelompoknya paling hebat, dan sebagainya. Tapi dia harus bisa melihat dunia ini dengan kacamata yang lebih luas dan menempatkan diri dalam kondisi global yang semakin menyatu. Ini menurut saya ini adalah sikap yang akan dikembangkan. Yang kedua adalah bernalar kritis dan kreatif. Inovasi tadi. Ini adalah disebut sebagai cara pikir abad 21. Nah, ini yang akan dikembangkan cara berpikirnya. Bukan hafalan materi pelajarannya. Jadi ke depan yang akan dikembangkan adalah pengetahuannya apa? Peningkatan kemampuan berpikir. Ditandai dengan berpikir yang semakin levelnya tinggi. Dasarnya adalah bernalar kritis. Penalaran. Yang kedua, kreatif. Kalau tanpa pemikiran kreatif, tidak akan pernah menghasilkan inovasi. Walaupun pintar, nalarnya tinggi, tapi tanpa kreativitas tidak akan menghasilkan inovasi, maka dia akan gagal untuk bersaing. Maka ke depan pelajaran akan dikembangkan untuk apa? Meningkatkan pengetahuan. Apa yang ditingkatkan? Yaitu bernalar kritis dan kreatif. Inilah standar baru kualitas pendidikan, hasil pendidikan
dalam aspek pengetahuan. Yang keempat, yang kelima dan enam, gotong royong dan mandiri. Ini menurut saya adalah cara kerja. Abad 21, gotong royong, kolaborasi. Harus berkolaborasi, mandiri, tidak tergantung kepada siapapun termasuk kepada negara. Tapi punya kemampuan untuk bernalar, berinovasi, hanya menghasilkan kemandirian. Ini menurut saya adalah keterampilan. Jelas? Jadi aspek keterampilan, aspek pengetahuan, aspek sikap, ini harus dikembangkan di dalam pembelajaran. Yang ini nanti arahnya jelas ke sana. Kalau selama ini kita bicara penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan, arahnya kemana? Apa yang dikembangkan? Tidak ada arahnya. Sekarang sudah ada arahnya. Yaitu apa? Menuju terbentuknya profil pelajar Pancasila. Ini baik. Nah, maka bagaimana? Maka nanti di dalam kelas ada untuk menerapkan atau mengembangkan, menguatkan profil pelajar Pancasila bisa dilakukan dengan kegiatan intrakurikuler. Guru-guru pembelajaran juga harus membangun profil pelajar Pancasila. Jadi bukan menghabiskan muatan kurikulum, menghafalkan isinya. Tapi bagaimana prosesnya akan mengembangkan 6 elemen tadi yang menurut saya mengandung aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Juga ekstrakurikuler, dan juga budaya sekolah. Ini selama ini sudah dikembangkan melalui kurikulum 2013. Masih dianggap kurang. Karena dianggap kurang, maka muncul cara yang keempat, yaitu yang disebut sebagai proyek. Maka nanti akan ada pembelajaran proyek yang mengambil waktu dari intrakurikuler. Dari jam-jam pelajaran intrakurikuler akan dikurangi dari 20% SD, 25% SMP, dan 30% SMA dan SMK. Jadi jamnya dikurangi. Nah, kalau nggak hati-hati, ya selesai kalau belajarnya kembali hanya menghabiskan muatan kurikulum, semakin berat bagi guru dan siswa karena waktunya berkurang. Ada jam khusus. Nah, kalau saya hitung-hitung, mungkin ini sehari sendiri. Jadi kalau Senin sampai Jumat sekolah, maka bisa saja dari Jumat itu adalah jam proyek. Maka ini memberi waktu yang banyak. Mengapa proyek dimunculkan? Karena dengan mapel saja tidak cukup mengembangkan profil pelajar Pancasila. Karena mapel masih dibatasi dengan disiplin ilmu, dengan materi yang harus diajarkan, dengan penilaian, dan macam-macam. Maka muncul proyek yang untuk secara spesifik memang mengembangkan profil pelajar Pancasila, menguatkan profil pelajar Pancasila, dan itu bebas mapel, bebas CP, bebas konsep, bebas nilai, tidak ada nilainya. Tapi waktunya 20-30%. Bingung. Nanti jangan-jangan tahun ajaran depannya lagi, proyek ini kacau nih karena nggak ada nilainya. Lalu yang terjadi diberi nilai. Ketika proyek diberi nilai, selesai lagi. Tidak akan pernah muncul inovasi di sana karena pasti akan dibatasi. Ini ya, tunggu saja. Setelah setahun dilaksanakan, jamnya banyak, proyeknya kacau, nah akhirnya karena tidak anggap kacau, karena tidak ada, padahal bukan karena tidak ada nilainya, tapi karena kegagalan kita mengajak anaknya mikir. Itu. Maka ini hati-hati. Maka nanti muncul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini bukan indoktrinasi seperti penataran P4, bukan. Tidak ada banyak ceramah, tidak ada banyak masuk kelas diberi ceramah, tidak. Ini juga bukan praktek saja atau prakarya. Karena banyak kejadian proyek ini jamnya banyak, tapi yang dilakukan hanya prakarya. Maka sia-sia kalau ini yang terjadi. Ada kepala dinas atau kabid yang menanya ke saya, Pak Kris, Erlangga keluar buku
Proyek atau tidak? Tidak ada. Loh kok tidak ada, kan ada proyek? Loh, salah. Proyek tidak boleh dimapelkan karena masing-masing harus berpikir dengan caranya sendiri-sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya mengembangkan kompetensi utuh yang bisa berkembang dengan profil pelajar Pancasila tadi, bisa dikembangkan dengan enak karena tidak ada sekat-sekat yang menghalanginya. Jangan-jangan karena tidak ada sekat tadi, bingung semua. Karena bingung semua, hanya minta disekat. Begitu minta disekat, nanti hati-hati, jangan-jangan yang muncul adalah P4 lagi. Apapun namanya lagi. Selesai itu. Itu ya. Baik, ini proyek. Nah, bagaimana dengan KOSP? Maka muncul ini ada RPP, KOSP, dan modul. Pak, RPP nggak ada. Betul. Sekarang adanya namanya ATP, betul enggak? Dari ATP nanti akan diubah menjadi modul. Mengapa RPP seringkali ditinggalkan? Karena trauma. Selama ini istilah RPP menjadi jelek, negatif, peyoratif. RPP itu dokumen yang tidak bermakna, maka jarang digunakan. Tetapi saya mengatakan hati-hati. Hati-hati. Ya, hati-hatinya di mana? RPP ini nggak digunakan sekarang, walaupun masih tercantum. Kenapa? Karena selama ini dianggap negatif, isinya hanya administrasi, minim implementasi. Ya kan? Nah, maka ini seolah-olah jangan pakai RPP. Maka nanti di KOSP, nah kurikulum operasional satuan pendidikan bentuknya. Maka ini apa? Harus operasional, siap dilaksanakan. Maka inti isinya adalah perencanaan implementatif, perencanaan yang siap untuk dilaksanakan. Nah, bentuknya apa? Tanda bahwa ini siap dilaksanakan, maka muncullah modul. Tapi apa? Hati-hati. Banyak guru, banyak kepala sekolah, banyak daerah yang mengatakan, wih, sekarang guru-guru harus membuat modul. Maka rame-rame membuat modul, tetapi begitu jadi modul, ternyata hanya LKS. Ringkasan materi latihan soal. Kalau ini yang dibuat selesai lagi. Sudah jadi, buatnya asal-asalan, copy paste sana sini, kemudian dilaksanakan. Maka belajar tidak akan merdeka. Kenapa? Nanti gurunya gampang, anak. Mari kita lanjutkan dengan modul 1, modul 3. Nah, baca ringkasan materinya. Buka handphone atau buka tablet, laptop kalian. Baca ringkasan materi 30 menit. Halo? Tidak akan berubah karena belajar kembali latihan soal. Ya, nah modul ini apa? Modul ini adalah seluruh aspek kebutuhan pembelajaran itu harus tersedia. Ini modul sebenarnya. Kalau guru misalnya akan mengajar dengan nonton video, maka modulnya apa? Videonya harus ada. Gitu ya. Yang kedua, sambil nonton, siswa akan diminta menemukan informasi. Maka guru harus membuat lembar aktivitas yang memungkinkan siswa menemukan informasi dari yang ditonton. Itu ya, ini modul. Jadi perangkat-perangkat apapun yang akan digunakan di dalam pembelajaran, operasionalisasi pembelajaran, itu harus ada. Ini yang disebut sebagai modul. Maka hati-hati, jangan sampai kita mengatakan membuat modul untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang mengajak siswanya berpikir, tapi ujungnya tidak mengubah apapun karena yang muncul adalah LKS. Ini Bapak Ibu, hati-hati. Kemarin sudah saya sampaikan ini dalam teknisnya, maka hari ini tidak ada. Tidak saya sampaikan panjang lebar waktu juga ada. Nah, maka bagaimana RPP jadi modul? Ini yang dilakukan. Ya, ini kan ada kurikulum KOSP. Maka nanti guru harus buat ATP dulu. ATP dulu. ATP itu apa? Mirip dulu namanya silabus. Silabus. Karena RPP-nya sederhana, silabusnya harus sederhana. Maka di dalam ATP isinya hanya ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan yang ketiga pembelajarannya. Bagaimana tujuan tersebut akan dicapai? Oh, tujuan 1, 2, 3 akan saya capai dengan diskusi. Tujuan 4, 5, 6 saya akan capai dengan misalnya
menemukan informasi, latihan soal, dan sebagainya. Isinya hanya itu. Nah, dari RP, alur tujuan pembelajaran yang tadi ada, kalau teorinya kan karena ada fase, capaian pembelajaran fase, nanti harus dianalisis mana yang masuk kelas 3 dan atau kelas 4, mana yang masuk kelas misalnya 11 dan 12, itu harus dianalisis. Setelah dilakukan analisis, jadilah ATP dengan tujuan dan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kemudian dikembangkan, bagaimana dalam operasionalisasinya, maka kalau saya ini harus diubah jadi RPP. Nah, setelah RPP ini kemudian ditulis, baru kemudian dilengkapi dengan berbagai macam kebutuhan yang ada, lalu jadilah modul ajar. Jadi kalau ini yang dilakukan, saya pastikan ini akan jadi LKS. Tempoh hari sudah saya sampaikan juga yang sudah pernah ikut. Maka, Bapak Ibu, prinsip pembelajaran merdeka apa? Dengan demikian ini yang harus mulai kita lihat. Ya, ini bukan karangan saya mengambil dari permennya. Yang pertama, pembelajaran itu harus bermakna dan menyenangkan. Menyenangkan dan bermakna, penting, relevan dengan anak. Ini harus kita perhatikan. Yang kedua, karena bermakna dan menyenangkan, maka akan mengajari anak menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dia akan diajari bagaimana caranya belajar, bukan hanya menghabiskan muatan kurikulum. Nah, prosesnya akan mengembangkan kompetensi secara utuh. Tadi, profil pelajar Pancasila, relevan dengan kehidupan dia sesuai dengan konteks lingkungan budaya dan orientasinya masa depan yang berkelanjutan, bukan hanya hari ini untuk mengerjakan soal ujian. Tidak cukup hanya sampai itu. Selama ini kan tidak. Anak yang penting nilainya bagus, habis nilai bagus, lalu dia kemudian lupa, nggak peduli. Kalau ini tidak. Apa yang dia kembangkan hari ini, terus kembangkan, dan ke depan yang dia kembangkan hari ini akan bermanfaat untuk hidup dia di masa depan. Ini sebenarnya. Oke. Nah, baik. Itu kira-kira. Jadi ini yang saya sebut sebagai perubahan atau paradigma baru, walaupun saya katakan ini bukan paradigma baru. Gitu ya. Nah, perubahan itu tidak semudah membalik tangan. Maka jangan ada yang berpikir bahwa saya akan berubah. Hari ini ikut pelatihan, besok pelatihan, nanti ngajar otomatis sudah. Tidak. Bapak Ibu akan menemukan banyak kendala, Bapak Ibu akan menemukan banyak sekali permasalahan yang tidak bisa dilaksanakan dan sebagainya. Nah, maka butuh proses dan itu panjang. Maka sampai hari ini Mas Menteri tidak pernah target. Setelah dilatih seperti kurikulum 2013, dia akan berubah? Tidak. Butuh waktu yang panjang. Sampai kapan? Ya kita tidak tahu. Tergantung kecepatan masing-masing orang bergerak. Maka muncul guru penggerak. Apakah kalau Bapak Ibu sudah lulus mendapat sertifikat guru penggerak otomatis akan berubah? Belum tentu juga. Apakah kalau Bapak Ibu tidak ikut guru penggerak, tidak punya sertifikat, maka dia tidak berubah? Belum tentu juga. Perubahan itu menyangkut semangat pribadi masing-masing. Maka kita nggak usah risau dengan guru penggerak sertifikatnya. Kita harus risau apakah kita menjadi bagian guru yang mulai berubah. Apakah perubahannya akan sempurna? Tidak. Sekali lagi butuh proses dan itu panjang. Semoga kita diberi kesabaran. Sabar untuk berproses, sabar menunggu hasil yang berubah tadi menjadi nyata. Kenapa? Sabar ini dekat dengan kita, tapi hampir tidak kita miliki. Ya kan, tetangga kita namanya Pak Sabar. Beli makan di warung sabar, naik becak, becaknya tulisannya becak sabar. Saben hari ngelus dodo sambil bilang sabar, tapi kenyataannya kesabaran itu jauh dari perilaku kita, jauh dari kebijakan pendidikan,
Contoh, kurikulum 2013. Dulu katanya kurikulum ini meniru, menduplikasi Finlandia. Yang mau diadopsi apanya? Kesuksesannya, kesabarannya tidak diadopsi. Finlandia sabar 10 tahun uji coba. Indonesia tidak sabar 2013 diuji coba, 2014 langsung diberlakukan massal, bahkan untuk 2 tingkat kelas yang berbeda.